Konbanwa minasan. minasan. Konbanwa Hikaru. Konbanwa Satoru. Hari ini malam Jumat loh. Pantas hawanya serem. Iya nih, hawanya agak seram. Tapi, aku ada info loh malam Jumat ini. Apa itu? Tapi sebelumnya, minasan kenal nggak hantu yang terkenal di Jepang? Kalau aku taunya Hanako-san nih Satoru. Kalau minasan apa nih yang tahu? Boleh komen di bawah ya. Nah, biar kita lebih tahu lagi, aku ada informasi nih, 5 hantu yang paling terkenal di Jepang. Apa saja hantu tersebut? Yuk kita simak sama-sama. Yang pertama ada Kuchisake Onna. Dalam legenda, Kuchisake Onna adalah seorang wanita muda yang hidup di zaman Heian. Ia dikaruniai wajah yang sangat cantik, namun sombong. Ia juga sering berselingkuh di belakang suaminya. Suaminya yang merasa dihianati menyerangnya dan membelah mulutnya dari kuping ke kuping. Sekarang, siapa yang akan berkata kau cantik? Katanya. Menurut warga nih, tanda Kuchisake Onna bergentayangan, ia akan bertanya kepada orang yang ia temui apakah dirinya cantik. Bila orang tersebut berkata tidak atau ketakutan melihat wujud seramnya, maka ia akan membunuh orang itu. Bahkan pada akhir 1970-an, beberapa sekolah menyarankan agar murid-muridnya pulang secara berkelompok atau ditemani guru agar selamat dari teror Kuchisake Onna. Seram. Untung cuma di Jepang. Nah, yang kedua ada Okiku. Kalian pasti udah gak asing nih sama Sadako. Nah, Sadako sebenarnya hanya karakter hantu rekaan novelis dari Koja Suzuki. Karakter ini diadaptasi dari berbagai onryo atau hantu pembalas dendam yang dikenal legenda. Salah satu inspirasinya adalah Bancho Sarayashiki yang menceritakan tentang riwayat mengenaskan, yaitu Okiku. Menurut mitos, Okiku merupakan pelayan yang pernah menghilangkan 1 dari 10 pusaka milik tuannya. Sejak kematiannya, setiap malam terdengar suara Okiku yang meratap sambil menghitung pusaka dalam sumur. Begitu sampai angka 9, suaranya berubah menjadi tangisan memilukan. Kabarnya arwah Okiku baru bisa ditenangkan jika dari atas ada orang yang berteriak kata 10 untuk melengkapi hitungannya. Mendengar ini jadi ingin menonton Sadako lagi gak sih? Nah, yang ketiga ada Teke-Teke. Salah satu cerita Teke-Teke yang berkembang di masyarakat Jepang adalah bermula dari seorang gadis bernama Kashima Reiko yang meninggal setelah dirinya terjatuh dari atas rel kereta dan tubuhnya terpotong menjadi 2 bagian akibat tertabrak kereta api. Menurut legenda yang berkembang, arwahnya bergentayangan di kamar mandi dan bertanya kepada orang yang ada di kamar mandi mengenai keberadaan kedua kakinya. Apabila jawaban yang ia dapatkan tidak sesuai dengan keinginannya, ia akan menebas kaki orang tersebut. Orang-orang percaya bahwa untuk menyelamatkan diri dari Kashima, orang yang ditanyai dapat menjawab bahwa kaki yang dicarinya ada di jalan tol Meisei. Ada cerita lain juga. Ia membawa sabit atau gergaji dan berjalan dengan menggunakan tangan atau sikunya, dan gerakan tubuhnya saat diseret berbunyi teke-teke. Jika teke-teke menjumpai seseorang di malam hari dan orang itu tidak cukup cepat untuk berhasil kabur, maka teke-teke akan memotongnya menjadi 2 bagian seperti keadaan tubuh teke-teke itu sendiri. Kalau lari ya cepat-cepat, kira-kira masih selamat gak ya? Yang keempat ada Hanako-san. Hanako-san ya, bukan Hanako-kun. Menurut legenda yang dipercaya oleh masyarakat Jepang, Hanako-san adalah arwah dari seorang anak perempuan yang menghantui toilet sekolah. Di beberapa sumber diceritakan bahwa Hanako-san dulunya adalah seorang anak perempuan yang dibunuh oleh seseorang atau orang tuanya yang kejam di sebuah toilet sekolah. Sementara sumber lain juga ada yang menyebutkan bahwa ia adalah seorang anak perempuan yang bunuh diri di toilet sekolah. Dan masih banyak versi lainnya.
Hanako-san dapat dipanggil dengan mengetuk pintu bilik ketiga kamar mandi perempuan di lantai 3 sebanyak 3 kali sambil bertanya, "Apakah kamu di sini, Hanako-san?" Apabila ia hadir, ia akan menjawab, "Aku di sini." Nah, di dalam bilik akan hadir sesosok gadis dengan rok merah. Terkadang Hanako-san juga tampak dengan memakai pakaian putih loh. Mau nyoba manggil nggak? Kalau benar muncul aku nggak ikutan loh ya. Ih, penakut nih. Oh iya, yang terakhir ada Yotsuya Kaidan. Seperti Sadako, arwah Kayako yang menghantui di film Ju-on The Grudge juga hanya karakter semata. Kisahnya terinspirasi dari mitos Yotsuya Kaidan yang menceritakan Oiwa. Bedanya, Kayako disiksa hingga tewas oleh suaminya, sedangkan Oiwa diracuni suaminya yang bernama Lemon hingga cacat dan tewas secara mengenaskan. Hantu Oiwa kemudian membalas dendam kepada Lemon. Singkat cerita, Lemon melangsungkan pernikahan kedua kalinya bersama wanita lain. Di hari pernikahan sang mantan, Oiwa mengganti wajah mempelai wanita menjadi wajah rusaknya. Merasa ketakutan, Lemon justru memenggal calon istri dan mertuanya. Akhirnya, ia tewas di tangan saudara lelaki Oiwa. Nah, itu dia 5 hantu yang paling terkenal di Jepang. Dan pastinya masih banyak lagi hantu yang terkenal di Jepang. Wah, udah di ujung video nih. Kami berdua izin undur diri ya. Saya Hajime Hikaru. Dan saya Nakamura Satoru. Arigatou gozaimasu minasan. Ja, Ja, mata mata ne. ne.